Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Alif, Sobat Time Travel, di episode kita kali ini, kita akan membahas ini nih, gejala-gejala alam menjelang akhir kali juga kali ya, dari perspektif spirit lah gitu. Nah, Sobat Time Travel, Alif, kita tahu kan belakangan ini dunia itu sedang dalam gejolak alam yang luar biasa ya. Mulai dari Alif tahu kan gempa Filipina. Kayaknya itu awal-awal bulan Juni ya, sekitar tanggal 8 gitu dan kemudian, belakangan ini, yaitu tanggal 24 Juni, kita tuh kan syuting nih udah mulai akhir Mmm, Juni ya. mhm, Sekitar tanggal 24 Juni yang lalu itu ada 3 peristiwa besar gempa yang terjadi di 3 negara dalam waktu yang kurang lebih berdekatan ya. Ada di 3 negara, ada di Venezuela, ada di Florida, dan juga ada di Jepang. Dan itu kekuatannya juga cukup besar ya, karena menurut para ahli, ini ring of fire yang terutama yang ada di Pasifik ini sedang bergejolak dan menurut para ahli juga ini sebenarnya bukan rangkaian kejadian yang beruntun gitu ya. Jadi berangkaian, jadi, satu kejadian memicu kejadian yang lainnya. Nah, gejolak alam yang terjadi belakangan ini, gejolak geologi ini kan terjadi di ring of fire Pasifik ya. Satu tempat yang sebenarnya banyak menyimpan, nggak tahu ya, menurut cerita Alif ada satu kekhawatiran dan kewaspadaan dari para leluhur ketika melihat ke arah sana. Nah, sebenarnya sebagian orang itu melihat ini sebagai gejala alam biasa, sebuah siklus yang alamiah saja dari gerak bumi. Tapi nah, Sobat Time Travel, Alif, ini suasana jadi berubah sedikit karena tadi kita mengalami mati listrik ya. Tiba-tiba saja waktu kita baru mulai, tiba-tiba masih mati listrik. Nah, melanjutkan yang tadi, nah semua peristiwa besar geologi yang terjadi belakangan ini, itu terjadinya di Ring of Fire Pasifik. Nah, banyak orang kan menganggap ini sebagai peristiwa alam biasa, Alif, gitu. Tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang spirit itu sebenarnya apa sih yang sedang berlaku di dunia saat ini, terutama di belahan bumi yang sana tuh, di Pasifik. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Anton udah bilang kalau kita syuting di penghujung bulan Juni 2026. Tuh. Ada momen dimana waktu itu hari Jumat, hari Jumat, masih di akhir Juni, dan kejadian gempa-gempa itu udah terjadi, Mas. Beritanya lagi santer lah di media sosial. Oke. Terus satu waktu di hari Jumat pagi, saya dapat sebuah penglihatan yang sebetulnya saya bikin video terpisah Oke. gitu. Entah Iya, coba nanti ditonton juga ya Sobat Time Travel. iya, entah video ini yang tayang duluan atau Oh, video yang oke. itu tayang duluan, nggak tahu yang mana. Tapi nanti bisa coba Time Travel lihat video sendiri saya ngambil gambar itu. Di situ saya cukup ceritain lah gimana secara pandangannya. Tapi ada hal yang menarik yang bisa kita ceritain di episode kali ini adalah saya ngelihat ada seorang orang tua dari arah utara itu, tapi utaranya utara laut ya, laut lepas Samudra Pasifik. Samudra Pasifik itu kan karakternya yang terlihat itu ganas ya. Iya. Tapi ganasnya beda sama selatan, sama Samudra Hindia. Dan di Pasifik juga ada beberapa gunung-gunung api di bawah laut itu kan, yang beberapa tahun lalu juga sempat meletus salah satunya. Dan efeknya gede banget. Betul. Lalu di area Pasifik pun banyak energi-energi besarnya yang terasa dan terlihat. Salah satunya terlihat ada seorang orang tua itu, yang beliau itu
terlihatnya sering pergi ke berbagai macam arah di wilayah Pasifik, dan di mana beliau itu lagi melesat, itu antara angin dan air itu saling berirama mengikuti gerak beliau. Dan akhirnya menciptakan debur ombak yang besar. Kadang ada gemuruhnya, gemuruh di langit, dan kadang-kadang di beberapa titik lautnya itu muncul ikan-ikan yang bukan ikan biasa, tapi ikan laut dalam ya, gitu. Nah, seakan-akan waktu saya diperlihatkan itu, beliau kayak lagi tanda kutip sibuk ya, lagi aktivitasnya lagi meningkat gitu. Tapi ternyata bukan hanya beliau yang terlihat, tapi ada pergerakan-pergerakan dari yang lainnya yang lebih kepada, saya ngerasain hawa gede banget mas. Jadi kayak lagi menjalar gitu loh. Tapi nanti muncul kayak letupan, dan itu kayak nyebabin gelombang energi yang merambat. Nanti dari arah sana ada letupan gelombang lagi, nah, itu merambat. Terus antara gelombang sana sama gelombang sini ada tabrakannya, itu nanti nyiptain efek tertentu di alam aslinya. Mungkin akhirnya itu jadi bagian dari aktivitas geologi yang terjadi belakangan ini. Karena yang terlihat seperti ada sesuatu yang lagi berjalan di bawah itu sana gitu, di bawah dasar lautnya, kayak lagi ada yang berjalan. Dan itu kelihatan di permukaan sampai secara spiritnya di perairannya gitu. Selain itu, yang terlihat juga bahwa di situ kan yang namanya samudra itu kan bukan cuman sekedar lautan ya mas ya, bukan cuman sekedar ikan doang yang tinggal, tapi banyak makhluk hidup yang ada di sana gitu, dan dimensinya pun bertumpuk di sana. Dan yang terlihat itu antar satu bangsa dengan bangsa-bangsa dan dimensi yang lain itu lagi punya apa ya, frekuensi yang tinggi, tensinya tinggi gitu maksudnya. Ibarat kayak orang yang tensinya tuh lagi pada tinggi semua. Tensi di sini dalam arti aktivitasnya ya, gitu. Jadi kalau sedikit ada pemicu, dikit aja, seakan-akan kayak ada trigger sedikit, itu bisa langsung membuat suatu letupan aktivitas gitu. Dan dilihat yang terlihat memang dibilang semeraut bisa begitu karena kan bertumpuk dimensinya. Nah, ternyata dari yang terlihat secara spirit itu akhirnya menimbulkan efek ya di alam nyata manusia. Muncullah ya gempa-gempa itu, dan gempanya kan nggak cuma sekali. Iya, ada beberapa kali kembar. Bahkan di beberapa titik di negara tertentu pun yang terdampak gempa itu satu harinya bisa beberapa kali gempa. Betul, gitu kan. Mau yang gempa besarnya atau yang susulan kecil-kecilnya gitu. Karena memang semua lagi merambat, kayak lagi berjalan gitu. Nah, lalu orang tua yang terlihat itu secara nggak langsung, beliau tuh kayak ngarahin pandangan saya ke arah bawah, yang mana di bawah di bawah dasarnya itu, di bawah dasar laut itu kayak ada suatu energi besar yang lagi bergejolak, yang kayak seakan-akan kayak mendidih mas. Gitu. Saya pikir itu cuma satu titik, ternyata ada beberapa titik yang kayak lagi mendidih. Dari didihan itu, di atasnya itu kan tanah, batu kayak gitulah ya. Lapisan-lapisan itu kan. Sampai akhirnya ke dasar lautnya gitu. Nah itu sering ada retakan mas, sering ada retakan gitu. Kadang-kadang bukan retakan dong, tapi kadang kayak ketemu
antara satu ini sama ini ketemu tumbukan gitu. Dan itu kalau misalnya yang terlihat pas lagi ada aktivitas itu di dalam lautannya mas, itu chaos mas, porak-poranda gitu, chaos pokoknya. Ibaratnya yang tadinya lagi anteng nih, arusnya lagi anteng ya kan, yang lagi berenang-renang di situ juga lagi adem ayem, tiba-tiba langsung gimana ya, langsung berantakan semuanya gitu. Tergantung besarnya dari kekuatan itu. Itu yang terlihat. Terus apakah cuma sampai situ doang? Ternyata enggak. Jadi semua itu bagian dari meningkatnya aktivitas alam pada wilayah tersebut. Ternyata di wilayah lain pun juga sama. Oke. Cuman nggak begitu berasa ya? Bukan. Bukan. Mungkin sekarang fokusnya kita lagi ke situ. Gitu. Karena kalau kita fokusnya ke tempat yang lain, misalnya di Samudra Hindia, itu juga lama lagi ada aktivitas itu. Gitu. Tapi gimana pun juga ada perbedaan karakter antar setiap wilayah. Gitu. Tapi yang secara umumnya di dalam perut bumi itu memang lagi beraktivitas, yang sering kita suka cerita. Dulu kemarin kita cerita meningkat. Sekarang yang terlihat itu, yang dikasih lihat ke saya itu menyeramkan mas sebetulnya. Akhirnya udah menyampai permukaan berarti. Saya nggak bisa ngukur sampai sedetail itu. Kan nggak megang ukuran alat ukur juga. Cuman maksudnya kalau yang berasanya tuh kayak di bawah tuh lagi mendidih mas, mendidih ya. Terus dari didihan itu punya uap, ibarat kayak ada gejolak air, letupan itu. Nah itu dia punya jalur tertentu. Jadi nanti ada kantong-kantongnya. Mau itu kantong kecil, mau itu kantong besar. Terus biasanya kalau kita lagi ngerebus air itu mendidih, itu kan ada uapnya. Nah uapnya itu juga punya efek. Bukan cuman yang ada di area lautannya, tapi ternyata efek yang saya bilang sebagai uap itu kan energi juga ya. Itu juga berpengaruh ke kehidupan yang ada di permukaan daratan. Gitu loh. Apa sih efeknya? Yang lagi-lagi sering kita ceritain, tapi makin kesini makin nyata dan makin apa ya, bisa dibilang makin luar biasa lah efeknya. Itu semakin berubahnya karakter orang, salah satunya. Tapi ternyata bukan cuma orang, lagi-lagi bangsanya banyak, makhluk hidupnya banyak. Semuanya lagi kena efek itu. Gitu. Jadi semua lagi tensinya nih tinggi. Lalu gimana sih akhirnya kalau misalnya semua lagi kayak gini gitu kan? Apa yang diperlihatkan oleh orang tua tersebut yang ada di Pasifik? Beliau kayak mengisyaratkan sebuah kejadian, yang mana kejadian itu berentetan dari waktu ke waktu, lalu nanti ketemu di satu titik. Mau itu dari alamnya, mau itu dari gejolak manusianya. Gitu. Itu baru dua. Belum, nggak tahu apakah nanti dari luar juga ada. Gitu. Beliau mengisyaratkan kayak gitu. Nanti akan ketemu di satu titik, di mana titik itu menjadi titik klimaks yang selama ini kita suka cerita. Tapi dalam rangkaian itu akan semakin banyak kejadian-kejadian di hari esok, kata beliau, yang tidak terduga, bahkan banyak orang itu nggak siap. Bukan cuma sekedar aktivitas alam, tapi tentang dirimu, kata beliau, isyarat beliau itu gitu. Tapi tentang dirimu yang berubah juga akan nggak siap gitu. Seakan-akan kayak penuh dengan kejutan, tapi bikin deg-degan lah intinya gitu. Gitu. Aku tuh nggak ngebayangin ya. Tadinya sebelum Alif cerita itu, aku pikir tuh kayak misalnya di Venezuela ada gempa gitu, itu kan ada terjadi kehancuran ya.
ternyata di alam yang spirit itu juga terlihatnya ada kehancuran atau memang chaos aja? Ada yang terdampak, biasanya itu yang bangsanya yang lebih kasar, bukan yang halus. Oh, oke. Kan ada derajatnya, Mas. golongannya, Ada ibarat kata ada stratanya. Iya, ada tingkatannya lah. Manusia itu kan Ada punya fisiknya, kastanya. punya fisik. Makanya disebut makhluk sempurna di bumi itu karena punya badan ibaratnya. Oke. Tapi ternyata di sisi lainnya itu ada makhluk yang ada bangsa yang lebih halus tapi masih kasar gitu. Sejauh yang terlihat ada memang yang kena dampaknya ada. Tapi selebihnya yang kelihatan itu jadi kayak lagi-lagi itu tensinya tinggi. Ketika ada senggolan, itu bisa punya dampak pada kehidupan mereka masing-masing. Dan jangan salah loh, Mas, ketika ada sesuatu di bangsanya mereka, di dimensi mereka, tapi efeknya ke manusia juga. Oh, tetap ke kita juga. Efeknya ke manusia juga ada. Masih hidup di satu bumi pasti ada irisan-irisan itu. Betul. Gitu. Makanya akhirnya banyak perubahan-perubahan ke karakter orang juga. Mungkin juga bagian dari efek-efek tersebut, bisa jadi. Juga hal-hal yang lainnya gitu. Jadi makanya para leluhur selalu cerita, termasuk yang terlihat di Pasifik tersebut, ya. Beliau juga mengisyaratkan kalau hari-hari esok itu semakin banyak hal tak terduga terjadi. Bukan cuma tentang alam, tapi tentang dirimu juga, katanya beliau. Yang terdampak alam. Berarti gitu ya bahasanya, bisa jadi gitu. Bisa begitu, gitu. Nah ini kan kalau tadi Alif cerita, ini kan gejolak alam yang datang dari dalam bumi ya kan gitu. Mungkin memang karena kita memang kita menerima satu energi yang belum pernah kita rasakan sampai sekarang kali ya. Dan sekarang lagi mulai menuju ke permukaan, dan itu bukan cuma di situ. Nah sebenarnya apa nih Lif yang jadi kewaspadaan kita? Karena tadi Alif cerita bukan cuma yang ada di situ, ternyata juga terjadi di tempat yang lain. Tapi dalam kadar yang seperti apa? Apanya maksudnya? Ini terdampaknya. Kalau ini kan tadi Alif ceritanya sebenarnya bukan cuma di sini dulu, Mas, gitu. Sebetulnya kalau lagi komunikasi dengan leluhur itu, beliau-beliau itu selalu ngasih wejangan. Tapi wejangan bukan cuman, kalau bahasa Jawanya itu bukan kaur doang, Mas. Bukan cuman sebatas teori, tapi sebuah keilmuan. Yang mana keilmuan itu boleh orang zaman sekarang bilang itu sebagai sebuah prediksi, istilahnya. Tapi sebetulnya itu sebagai pembacaan dan perhitungan ke depan. Di antara banyaknya yang beliau isyaratkan, itu kewaspadaannya ada yang terkait dengan wilayah kita gitu. Makanya di episode sebelumnya ketemu dengan beberapa tokoh luhur, beliau-beliau lagi pada menghadap ke arah Pasifik Utara. Iya. Tapi ada juga yang lagi menghadap ke arah yang lain gitu, maksud. Jadi bukan cuma satu titik, tapi memang ada momen di mana lagi fokusnya ke arah itu, ke arah utara sana. Beliau pun yang di Pasifik juga mengisyaratkan kurang lebih hal yang mirip, yang serupa lah. Kalau waspada, bisa jadi letupan itu efeknya akan memiliki dampaknya akan sampai ke tempat tinggal kita gitu. Tapi kan nggak tahu kapan waktunya. Betul. Tapi kan namanya kewaspadaan itu sangat penting gitu sih sebetulnya. Kalau bicara soal terdampak yang udah jelas kelihatan itu di wilayah Sulawesi setahu saya. Iya, ada juga gitu. Entah tsunami-nya atau juga gempanya juga ya. Salah satunya di wilayah Sulawesi. Palu ya? Sulawesi Utara. Lebih utara ya, iya, utara Sulawesi. Sorry. Iya, kayak Manado atau apa? Iya, area utaranya. Dan karena kan atasnya itu kan dekat sama Filipina, sudah langsung Samudra Pasifik kan. Iya, betul. Gitu. Jadi memang begitulah yang disampaikan oleh leluhur tentang kewaspadaan yang harus kita tingkatkan gitu. Alangkah baiknya ya kita betul-betul dengerin ya dan persiapkan lah. Ya sebisa mungkin lah, apalah misalnya mitigasi bencana pribadi, keluarga, gitu-gitulah misalnya gitu.
Terus juga jangan lupa juga selalu ya eling, terus tambahan ada sabarnya menghadapi situasi yang kayak sekarang, lalu waspadanya gitu. Dan beliau mengisyaratkan lagi kalau waktunya udah semakin dekat istilahnya. Kenapa? Karena yang namanya frekuensi energi itu terus kayak gelombang laut, Mas. Semakin meningkat. Menggulung-gulung ibaratnya, semakin meningkat, semakin meningkat. Ibaratnya seperti gelombang laut menjelang purnama. Menjelang bulan purnama. Itu kan energinya gede banget ya. Iya. Jadi semakin lama semakin besar, makin besar, makin besar. Dan nanti ketemu titiknya yang bersamaan. Kayak efek bola salju ya, menggulung menjadi membesar hingga nanti ketemu puncaknya, berarti benar ya? Iya, bisa gitu. Sebenarnya kalau cerita hal kayak gini tuh bukan bermaksud nakut-nakutin, tapi kita sama-sama untuk bisa belajar lah gitu. Dan ya apa ya, ingat aja lah, ingat ya tadi, ingat, sabar, waspada. Jadi sejauh yang saya lihat sebagai anak muda di tengah kota Jakarta, kadang kita tuh lupa karena udah terlalu fokus sama duniawinya. Iya. One day, amit-amit ada kejadian itu, kitanya nggak siap. Betul. Saya survei ke beberapa orang dan jawaban mereka nggak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Apa tuh pertanyaannya? Kalau misalnya nanti kamu lo lagi kerja, terus tiba-tiba ada kejadian sesuatu, entah gempa besar, 7,5 aja udah besar, kan? Kayak di Venezuela itu 7 sampai hancur bangunan. Tiba-tiba ada gelombang pasang misalnya, nggak usah tsunami, gelombang pasang aja. 2 meter, 3 meter dari arah laut utara misalnya kalau di Jakarta ya. Gimana setelahnya? Nggak ada yang bisa jawab. Artinya ujangan para leluhur itu betul-betul menjadi sebuah bukti fakta konkret ketika nanti kejadian, bahkan pra kejadian gitu. Sudah diperingatkan. Jadi jangan sampai lagi-lagi jangan sampai lalai lah. Itu menurut saya. Mungkin juga karena kehidupan kota itu kan jadi kita ngerasa, ini kan juga persoalan atau gejolak alam ini kan terjadinya jauh dari kita ya. Ada di sana di Pasifik kan gitu, ring Pasifik, sementara kan kita punya ring sendiri nih gitu. Padahal ring kita lebih berbahaya lagi kan gitu. Tempat ketemunya berbagai macam lempeng dunia kan gitu. Nah, mungkin itu ya dari satu gejala geologi yang beruntun yang ada di sana sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa kewaspadaan itu harus dibangun lebih kuat lagi, karena di tempat kita ternyata memang lebih banyak lempengnya, lebih banyak tumbukannya, lebih banyak potensi-potensi ke depan yang perlu kewaspadaan gitu kali ya. Betul, sangat. Karena negara kita dilintasi ring of fire. Betul. Gitu. Dan bukan cuma itu juga ya, ada gejolak yang lainnya juga, macam-macam gitu betul. Ya gitulah. Oke. Udah, atau ada pesan yang lain dari beliau, para leluhur? Udah cukup. Untuk episode kali ini insya Allah cukup. Oke, Sobat Time Travel, entah kalian memilih bahwa gejolak alam itu hanya reaksi alamiah dari bumi, gerak bumi, atau sebuah pertanda, mungkin yang paling penting adalah bagaimana kita merespon dan bagaimana kita menghidupi keadaan itu di zaman sekarang dengan penuh kewaspadaan. Oke, Sobat Time Travel, semoga kalian suka dengan episode kita kali ini. Tetap like, share, comment, and subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.